Semua orang punya filosofi tentang dunia. Mungkin sulit untuk dipercaya, tapi bahkan boneka dari Squid Game bisa tidak setuju. Ada orang yang berpikir kau harus tegas, tapi Betty pikir kau harus bersikap lebih baik pada pemain. Tugasnya saja sudah cukup sulit. Bagaimana kalau membantu mereka? Lawannya Jules tidak setuju. Sekarang mereka punya kesempatan melihat siapa yang benar. Ada kontes baru dalam Squid Game, dan kontes baru ini akan mengubah segalanya. Pertama, kita harus pastikan semua orang tahu tentang kontes ini. Ayo pasang poster. Para boneka sangat berbeda. Mereka sangat berlawanan. Mereka tidak mempunyai kesamaan dan mereka banyak bertengkar. Setiap mereka bertengkar, bukan hanya mereka yang terluka, tapi semua orang di sekitar mereka juga. Mereka harus menerima konsekuensi dari aksi mereka menyelamatkan penjaga. Betty selalu berusaha melakukan hal yang baik. Dia memperbaiki kesalahannya sendiri dan membereskan kekacauan yang disebabkan saudarinya Jules. Betty selalu memperbaiki situasi. Kapasitas kebaikan Betty jelas sudah lebih tinggi daripada saudarinya. Ya, Betty ingin membuat dunia menjadi indah, sedangkan Jules ingin semuanya diwarnai hitam. Perbedaan opini dari kedua boneka ini sudah mengacaukan Squid Game. Beberapa pemain beruntung dan berakhir di dunia bahagia Betty. Sementara yang lain terjebak di suasana hati suram Jules. Kalau boneka baik ingin pemainnya merasa senang, sedangkan boneka nakal ingin mereka semua menderita. Kalau mereka bertengkar, semakin termotivasi untuk menang. Sejak memulai kompetisi ini, kedua boneka bertengkar atas semua hal-hal kecil, bahkan pakaian mereka. Betty dan Jules tidak mau menyerah untuk seragam mereka. Jadi, mereka siap melakukan apapun. Tidak ada satupun yang mau menyerah. Jim, yang mengendalikan kompetisi ini, berhasil menenangkan mereka. Dia membawa seragam kedua dari Binatu. Mereka tidak perlu harus berkelahi. Itu tidak akan memenangkan poin. Selama ronde terakhir Jim, dia menyadari sesuatu yang aneh. Betty memiliki fitur yang sudah jelas kalau itu bukanlah standar pabrik. Dia bisa mendistribusikan soda pada siapapun yang mau. Dan soda memang menyenangkan, tapi fitur ini tidak sempurna. Fiturnya masih dalam beta dan bisa membuat Betty mengalami gangguan. Jules sangat senang tentang hal ini. Boneka Squid Game yang terbaik harus memiliki pemindai yang bekerja dengan sempurna. Mari cek pemindai Jules dan Betty. Mereka sangat kuat dan bisa melihat yang tidak bisa dilihat mata manusia. Itu bisa membuat situasi canggung. Bisa melihat lebih, itu membuat boneka stres. Betty tidak mau melihat itu. Dan Jim juga sama. Siapkan sepasang mata dan tambahkan laser. Dan kau akan dapat boneka Squid Game yang sempurna. Tapi beberapa boneka punya lebih dari sekedar laser. Betty juga menggunakan kebaikan dan menembakkan cinta. Dan Jules mengeluarkan senjata yang hebat. Dia membakar semua orang yang mengganggunya. Itu cukup menakjubkan, khususnya bagi pemain. Semua orang dalam Squid Game harus tahu cara membuat permen karamel, bahkan para boneka. Mereka berdua punya resep mereka sendiri. Betty menambahkan marshmallow, taburan berkilau, dan cinta. Yang membuat produknya menjadi lembut dan sangat ringan. Benar-benar ringan hingga jarum bisa langsung menembusnya. Sekarang panggang dan selesai. Cocok disajikan dengan coklat hangat. Tapi ini tidak pas untuk misi sesungguhnya. Dan permen logam jus juga tidak pas. Tidak akan ada yang bisa lolos dari misi ini. Tapi seseorang harus menang, ya kan? Jules tidak senang dengan penilaian Jim. Tapi dia tidak bisa mengubah nilai. Semakin dalam masuk di permainan, semakin sulit permainannya. Boneka mengurangi stres bagaimanapun mereka bisa. Jules benar-benar mengeluarkan semua energinya. Bye.
Dan Jim langsung mendapatkan konsekuensinya. Semua selalu kacau kapanpun boneka berkelahi. Tapi belakangan ini sudah semakin parah. Jadi, Jim akan membiarkan para pemain memilih boneka mana yang mereka mau. Tombolnya menyesuaikan boneka. Masing-masing pemain memberikan pilihan dan tidak seorang pun memilih Jules. Karena tombolnya dilapisi dengan paku. Pantas saja semua orang memilih Betty yang lembut. Sekarang kita bisa melihat bahwa orang baik tidak selalu kalah. Hari ini Jules kalah. Bye. Para boneka harus terlihat sempurna. Betty menghabiskan waktu untuk bersiap, terkadang bahkan saat sedang kerja. Jim tidak tahu soal itu. Tapi sekarang dia membawa Betty untuk bicara ke frontman. Tapi ada banyak hal yang tidak diketahui Jim, yaitu bagi para pegawai Squid Game tertentu, ada hari kecantikan spesial. Sekarang kau sudah tahu, Jim. Semua orang punya cara dalam mengatasi stres. Jules suka mendengar musik kencang dan melakukan keusilan. Tidak ada yang bisa menenangkannya seperti keusilan lama. Jules tahu Betty terobsesi dengan berat badannya, jadi Jules merusak timbangannya. Saat Betty naik timbangan, dia tidak suka angka yang dilihatnya. Dia langsung menangis di atas timbangan, dan timbangannya rusak. Keusilannya dapat hasil yang tidak terduga, dan Jules langsung dapat karma. Korsleting akan memberinya pelajaran, dan Betty tahu apa penyebabnya. Kecintaan Jules pada musik mengalihkannya dari pekerjaan. Tapi yang penting adalah dia masih bekerja. Mungkin kau pikir dia tidak melihat para pemain yang mencoba berbuat licik. Tapi mereka melakukan kesalahan besar. Jules sudah siap untuk segalanya. Jadi para pemain pasti terkejut. Untung saja kali ini mereka hanya ketakutan. Dan Jules memperingatkannya. Para penjaga bekerja sangat keras. Mereka selalu punya pekerjaan. Dan juga mereka punya jus dan cat hitam. Tentu saja bukan gratis. Betty membantu temannya dengan menawarkan pekerjaan. Mereka membuat penjaga sangat marah. Penjaga tidak suka pekerjaannya diganggu. Jadi mudah sekali membuat mereka marah. Para pemain sangat suka misi Betty. Tidak perlu lari, hanya diam dan damai. Hanya pemain yang bisa menemukan kedamaian yang bisa melewati misi. Tapi Jules benci tenang dan damai. Dia sangat ingin semua orang bergerak. Jadi sekarang ayo bermain musik. Semakin kencang, semakin baik. Apa yang baru saja Jim tulis sekarang? Amarahnya adalah bahan bakar yang sempurna untuk Squid Game. Boneka tidak pernah tidur. Dan sejak dapat pengisi daya yang baru, mereka punya lebih banyak waktu senggang. Tapi Jim sangat berbeda. Dia tidur dengan lelap dan boneka baru menyadarinya. Mereka tidak boleh kehilangan kesempatan memberikan perubahan gaya pada Jim. Dia pasti akan menyukainya. Dia sedang tersenyum, ya kan? Semoga mereka berdua tidak dapat banyak masalah. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Mereka sangat penasaran hingga mereka mulai mengintip catatannya Jim. Dan yang mereka lihat sangat mengejutkan. Ternyata tidak pernah ada kontes. Apa ini semua keusilan besar? Jadi selama ini inspekturnya adalah petugas kebersihan? Akhir yang mengejutkan, tapi semua berakhir baik. Kedua boneka berteman lagi. Sambutlah Dylan. Dia benar-benar keren. Dylan keren karena dia adalah pria yang sangat jahil. Para kutu buku takut padanya, gadis-gadis tergila-gila padanya. Dan bagi teman-temannya di gym, mereka hormat padanya. Dia mungkin terlihat tidak terkalahkan, tapi dia hanya punya satu kelemahan. Hatinya tidak terlindungi dari cinta yang manis. Dan suatu hari, Dylan melihatnya dan dia kehilangan akal. Itu kesalahan Molly, salah satu boneka mempesona dari Squid Game. Cinta mereka hanya punya satu masalah.
Molly memang sangat mengagumkan. Itu adalah masalah serius untuk seorang gamekeeper yang merupakan ayahnya. Dia mengawasi putrinya, jadi Molly tidak punya pengagum sama sekali. Karena jika mereka mendekati Molly, akan merusak karirnya. Gamekeeper hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. Molly mulai merasa malu dengan penampilannya, tapi orang tuanya menyukainya. Dan orang tuanya selalu membanggakan pakaian yang khusus dibuatnya untuk Molly. Tapi itu tidak mempengaruhi hubungannya dengan Dylan sama sekali. Mereka jatuh cinta. Mereka hanya punya satu masalah dan itu adalah ayahnya Molly. Dia ingin putrinya hanya boleh dapat yang terbaik. Contohnya, nomor 16 dari dukungan teknis, pilihan lainnya adalah nomor 26. Molly tidak suka dengan kandidat ayahnya. Jika ayahnya sangat suka pada kandidat ini, dia saja yang pacaran dengan mereka. Dan sudah pasti, Game Watcher tidak suka dengan Dylan. Karena itu, dia selalu diberikan tugas tambahan yang sangat banyak. Dan saat murid-murid lainnya sudah pulang, Dylan harus menemukan semua bintang di dalam kelas. Itu tidak mudah. Kalian punya kesempatan membantu Dylan. Maukah kalian bantu? Tulis jawaban kalian di komentar di mana benda-benda berbentuk bintang itu disembunyikan. Meskipun Dylan berhasil menyelesaikan tugas dari Game Watcher, dia akan selalu mengganggu Dylan. Molly dan Dylan tidak pernah punya waktu untuk bersama. Bahkan makan malam romantis di restoran berubah menjadi drama karena Game Watcher selalu siap mengacaukan semuanya untuk Dylan. Jadi, Molly menyiapkan makan siang yang cantik untuk Dylan. Dan Dylan mendapatkan tugas baru lagi. Ayahnya tidak pernah menyerah. Meskipun begitu, Romeo siap memperjuangkan kebahagiaannya. Tapi menghalangi Dylan memang bagian dari rencana Game Watcher. Dia harus yakinkan putrinya kalau Dylan adalah pilihan yang salah. Karena itu, dia menunjukkan video kepada Molly di mana seorang pria yang mirip dengan Dylan sedang menggoda gadis lain. Untuk sesaat, Molly pun patah hati. Sepertinya rencana Game Watcher sudah berhasil. Tapi dia lupa menghentikan videonya dan rencana jahatnya ketahuan. Pria itu bukan Dylan. Itu hanya rencana lain dari Game Watcher untuk merusak hubungan mereka lagi. Molly benar-benar marah sampai dia membakar laptop ayahnya. Penting sekali untuk tidak lupa mengerjakan PR jika kau pelajar, khususnya adalah Dylan. Sepertinya dia lupa dengan PR-nya kali ini, tapi untungnya dia kenal dengan orang yang selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Seorang pria bernama Andy. Dia sudah tinggal kelas selama 10 tahun. Dan dia penyelundup ulung di sekolah ini. Tapi dia harus beraksi dengan hati-hati karena aktivitas Andy sudah melanggar peraturan sekolah. Tapi jika tidak berhati-hati, maka Andy mungkin sudah dikeluarkan dari sekolah sejak dulu. Andy selalu mempunyai rencana cadangan. Di sekolah, di mana semua orang mengenakan topeng, bisnis topeng jadi bisnis besar untuk penyelundup. Semenjak Dylan jatuh cinta, dia mulai kehilangan kekuasaannya di depan murid-murid lain. Banyak yang mengira kalau dia melemah. Dulu dia tidak seperti ini. Cinta membuat Dylan semakin kuat. Dengan Molly di sisinya, para pembuat onar di sekolah menyadari kalau tidak hanya ada raja, tapi juga ada ratu. Mereka menjadi kekuatan yang harus dihormati. Terkadang, Molly terburu-buru berangkat ke sekolah sampai-sampai dia lupa untuk merias wajahnya. Rambut berantakan bisa membuat siapapun merasa sedih. Dan Dylan tidak mau kalau Molly sampai merasa bersedih. Itu sebabnya dia sampai meminta bantuan. Bukan rahasia lagi kalau mereka sangat berbakat dalam berbagai hal. Terkadang, rambut juga suka memberontak dan itu tidak akan mudah untuk ditangani. Jadi, sebaiknya menunggu sampai ada penata gaya rambut yang bisa membantu mereka. Topi bisa membantu, tapi itu hanya sebentar. Tidak ada yang lebih menegangkan daripada ciuman pertama. Momen yang indah ini tidak boleh diganggu oleh apapun juga. Tapi ini lebih rumit dari yang terlihat. Apalagi jika ayahmu mengawasi kalian berdua. Molly dan Dylan harus menunda ciuman pertama mereka. Setidaknya sampai Game Watcher merasa tenang. Ayah saat ini sedang mengawasi putrinya. Dan dia selalu muncul saat Dylan sedang bersama Molly. Sekolah Squid Game dapat berlangsung tergantung dari kerja orang-orang yang berbaju merah. Mereka melakukan semua pekerjaan, dan itu termasuk menjaga kebersihan. Mereka juga benar-benar rendah hati.
Yang mereka inginkan hanyalah perlu dihargai karena mereka juga harus mengatur jalur rintangan di koridor sekolah. Caranya, lantainya harus dipel secara acak agar para murid berjalan hati-hati. Tidak ada yang tahu ubin mana yang masih basah dan ubin mana yang kering. Tapi bukan murid-murid saja yang melewati koridor. Dylan menginginkan Molly selalu merasa nyaman. Jadi, dia berusaha memperhatikan Molly. Tapi hal itu membuat game watcher kita terganggu. Dia tidak mau kalau putrinya menyukai Dylan. Dan dia pun langsung bermain dengan Romeo. Jika Dylan ingin membawakan tas Molly, maka dia harus memenangkan kompetisi itu. Dan Dylan berhasil menang tanpa hambatan. Lantai basah membantu Dylan lagi. Menurutku, kalian pasti setuju kalau terkadang kalian hanya ingin sendiri. Tapi itu tidak bisa karena selalu saja ada yang mengganggu. Pria merah yang jatuh cinta pada Molly yang mengganggunya. Molly tidak tertarik padanya, tapi tidak ada pria merah yang jatuh cinta. Itu kejahilan ramah dari Romeo. Molly sampai menumpahkan minuman ke pakaiannya karena terkejut. Canggung sekali. Tapi nodanya tertutup dengan topeng. Memang terlihat aneh, khususnya untuk game watcher yang langsung pingsan setelah melihatnya. Ada apa lagi ini? Alarm kebakaran? Sepertinya sesuatu yang aneh terjadi di sekolah ini. Oh tidak ada yang serius. Molly dan Dylan hanya mengambil jalan pintas agar tidak perlu melewati labirin. Mereka bisa masuk kelas tepat waktu karena game watcher yang disiplin tidak suka kalau ada yang terlambat. Dan terlebih lagi, dia tidak suka kalau ada yang tidak mengerjakan PR. Itu sebabnya semua murid mengerjakan PR, kecuali Dylan. Dia sangat sering tidak mengerjakan PR. Dan saat ini dia sedang diawasi oleh game watcher. Ini bukan saat yang tepat untuk tidak mengerjakan PR. Jika bukan karena Molly, Dylan sudah pasti akan mendapatkan nilai jelek. Molly tidak akan membiarkan Dylan terluka. Itu sebabnya dia membantu Dylan mengerjakan PR-nya. Kalian pasti setuju kalau semuanya terasa mudah jika pacar kalian mempunyai mata laser yang bisa memanggang kue kering dengan mudah, dan itu sangat penting untuk tugas ini. Sekarang, Dylan tidak akan mendapat masalah dari game watcher. Tidak ada yang bisa menyatukan kalian sekuat kejahilan yang dilakukan bersama. Sepertinya kali ini, mereka ingin menjahili orang berbaju merah. Mereka tidak akan bisa menemukan loker jika tidak ditandai. Hei, maukah kalian membantu mereka sebelum mereka semakin kebingungan? Beritahu yang mana lokernya. Tidak ada yang menyukai ujian. Ujian selalu bisa membuat stres. Apalagi jika guru kalian menekan kalian. Kelicikan game watcher tidak bisa disembunyikan lagi. Dan Karma langsung membalasnya. Celananya robek dan dia merasa benar-benar tidak nyaman. Dylan menganggap ini adalah peluang sempurna untuk menghindari ujian. Dia menyelamatkan reputasi game watcher dan sebagai gantinya menyelamatkan performa akademisnya. Meskipun game watcher tidak menyukai Dylan, sikapnya pada Dylan mulai berubah. Tapi dia masih belum siap juga untuk jujur pada putrinya karena masih merasa ragu. Dia malu mengakui kesalahannya. Begitu dia melihat Molly, game watcher langsung menyembunyikan kebenarannya. Dia sembunyikan semua foto dalam amplop merah dan biru. Lalu berpura-pura kalau dia akan bermain. Molly merasa kalau ayahnya bersikap aneh. Kemudian, dia mengerti apa sebabnya. Molly menyadari kalau ternyata sekarang ayahnya sudah tidak lagi membenci Dylan. Dan itu membuatnya sangat bahagia. Game watcher memang membutuhkan waktu, tapi pandangannya tentang pasangan ini sudah berubah. Yes, I really like this sweater. Dia merasa bersalah karena memikirkan diri sendiri. Sekarang, dia merasa senang karena sudah berubah dan menerima pilihan putrinya. Cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan bisa melelehkan hati penjahat yang paling menakutkan. Kalian suka video baru kami? Lihat lebih banyak video di saluran kami. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.